Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Pagi hari yang cerah di hutan larangan Bulu Pitu, Keraton Suci Bulu Pitu ini saya berada di bawah pohon rau. Pohon raksasa, pohon kuno, pohon tua yang dilestarikan dan ada pemali. Ini pohon yang dikeramatkan. Saya ingin bicara soal pohon, hubungannya dengan pohon silsilah nasab zuriyah seseorang itu. Ketika akan diurut-urut sampai ke atas, biasanya membentuk sebuah pohon silsilah. Pohon silsilah itulah yang belakangan ini sedang ramai diperdebatkan orang karena ada Robitoh Alawiyah, lembaga kenasaban yang diklaim selama ini sebagai pencatat nasab zuriyah Rasulullah. Para habaib yang ada di Indonesia mengacunya ke sana sehingga kemudian ada anggapan bahwa zuriyah Rasulullah yang berasal dari zuriyah para wali songo itu dianggap terputus. Padahal masyarakat Indonesia yakin zuriyah Rasulullah yang sesungguhnya itu adalah zuriyah dari para wali songo. Mengapa? Karena tanda-tanda bahwa wali songo menjaga zuriyah secara tersembunyi itu biasanya dengan menanam pohon lestari yang itu dipelihara untuk menjaga agar anak cucu itu tetap ingat kepada generasi terdahulu dan sampai turun ke bawah akan membentuk sebuah pohon besar, pohon raksasa yang diharapkan akan terus hidup sampai hari kiamat. Seperti halnya pohon-pohon raksasa yang ada di hutan larangan Bulu Pitu ini. Saya berada di antara sela-sela akar-akar yang sangat kuat ini. Jadi saya ingin memperlihatkan betapa pohon raksasa ini adalah pohon yang dijaga kelestariannya oleh alam secara alami. Tidak ada orang yang berani menebang pohon ini karena pohon ini jelas berada di satu kawasan yang orang menyebutnya itu Keraton Suci Bulu Pitu. Itulah pentingnya pohon itu harus dijaga kelestariannya karena kita tahu sejarahnya. Ketika kita ingat kepada satu ayat Al-Quran, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin, adalah ayat Quran yang mengisahkan bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa ketika masih di surga itu hanya mendapatkan satu syariat menjauhi pohon itu. Janganlah kamu mendekati pohon itu. Artinya disuruh menjauhi pohon, jangan mendekat-dekat. Karena ketika mendekat ke pohon itu akan menjadi orang yang zalim. Dan faktanya kemudian dalam satu kisah yang ada di dalam Al-Quran itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi. Buah khuldi artinya buah keabadian. Karena tindakannya itu dia sudah melanggar larangan Allah, maka dia mendapatkan sanksi, diusir dari surga dan merasa berdosa, merasa bersalah, merasa menjadi orang yang zalim. Itu artinya apa? Kita ingin bicara soal kembali ke pohon silsilah yang menyadarkan manusia kepada asal usul akar masalah, akar muasal, ya kan, dari asal muasal pohon silsilah itu dari mana. Tentu sejarah, ya kan, kita kembali ke sejarah manusia itu dicipta setelah Allah mencipta pohon. Itu kalau mendasarkan pada ayat itu, sehingga pohon itu adalah memang sumber kehidupan. Karena dari pohon itulah, dari daun-daunnya yang rimbun, yang lebat, bisa kita lihatkan di sini, itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itulah yang bisa menghidupi makhluk-makhluk hidup yang lain. Bahkan yang di dalam tanah pun itu harus mengikuti sunatullahnya, dia bisa hidup ketika mendapat asupan oksigen yang cukup. Karena terbukti ketika kita berada di ruang hampa udara itu tentu tidak bisa bernafas, seperti halnya ikan ketika di dalam air yang tertutup rapat juga tidak akan bisa hidup, dan dalam waktu yang singkat itu akan mati. Itulah artinya pohon sebagai penghasil oksigen, dan
Kita tahu kenabian Nabi Muhammad, Rasulullah itu sebagai nabi itu juga dideteksi dari adanya pohon yang disebut pohon nubuat. Pendeta Bukhairo melihat Rasulullah Nabi Muhammad kecil waktu itu duduk di bawah pohon, daunnya mengayomi, ya kan, daunnya menutupi dari sengatan matahari. Jadi dan sampai sekarang pun pohon itu masih ada. Betapa pentingnya pohon keramat, pohon yang dikeramatkan untuk menjaga agar manusia senantiasa ingat kepada garis, kepada sejarahnya, kepada sejarah diciptakannya manusia. Itulah pentingnya pohon menjadi simbol. Kemudian orang bicara sejarah sajarun itu berasal dari pohon, dan inilah gambaran-gambaran yang ada di hutan Bulu Pitu, hutan alam yang kalau kita belajar dari alam ini akan merasakan betapa kita kalau belakangan ini diributkan oleh pertarungan nasab antara zuriyah Wali Songo dan zuriyah Baklawi, Robitoh Alawiyah, yang sedang digugat keotentikannya dan sedang dipertanyakan apakah betul dari para habib yang ada di dalam Robitoh Alawiyah itu tersambung nasabnya sampai ke Rasulullah. Ini terus terjadi perdebatan, dan kemarin saya sudah bicara apapun perselisihan percekcokan tentang dzurriyyah itu tentu saja sudah ada isyarah dari Rasulullah ketika memasuki masjid dari Bani Umayyah, berdoa memohon agar umat Rasulullah, umat Muhammad itu, umatnya ini tidak mengalami satu kelaparan, mengalami kekurangan pangan, yang kedua tidak tertimpa bencana alam dimusnahkan seperti banjir, seperti halnya bencana alam yang dialami oleh umat Nabi Nuh. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi, tapi doa yang ketiga memohon agar anak keturunannya, umatnya di kemudian hari tidak berselisih paham, tidak cekcok, tidak perang, tidak melaksanakan pertumpahan, tidak terjadi pertumpahan darah karena percekcokan itu. Ternyata doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, dan ada rahasia di balik tidak dikabulkannya doa Rasulullah yang seperti itu, karena memang kita tahu terbunuhnya cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain secara mengerikan, sebuah gambaran betapa pertumpahan darah sesama umat Islam itu memang harus terjadi. Dan itulah pentingnya ketika kita mengingat ayat idza ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada sesuatu yang batil, tetapi terbunuhnya Hasan dan Husain cucu Rasulullah secara mengerikan, secara sadis, itu juga sesuatu yang hak, sesuatu yang memang sudah harus terjadi, dan itu menyakitkan, tetapi di balik itu pasti akan ada hikmah bagi kita, orang-orang yang senantiasa tawasobil haqi wa tawasobil sober, akan terus belajar menyeru kepada sesuatu yang hak, diikuti dengan menyeru kepada sesuatu kesabaran. Inilah saya menemukan pesan itu dari akar pohon yang sangat besar ini. Saya melihat ini menyampaikan pesan betapa kita itu harus menyerukan terus-menerus kesabaran dan sesuatu yang hak, tawasobil haqi wa tawasobil sober. Hanya dari akar pohon inilah saya terus senantiasa, ya, di tempat ini saya berada di sela-sela akar pohon yang besar, pohon rau namanya. Bisa dilihat betapa besarnya, ini hanya akarnya saja sudah menggambarkan begitu besarnya kekuasaan Allah pencipta alam semesta ini.
hanya melihat satu batang pohon saja yang akarnya sudah seperti ini, itu sudah bisa mendapatkan gambaran betapa kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya itu menjadi sebuah ekosistem yang kait mengait antara satu dengan yang lainnya. Begitupun ketika ada para zuriyah Rasul, zuriyah Nabi yang sekarang ini mungkin sedang mengalami sebuah fase percekcokan seperti yang sudah diisyarahkan oleh Rasulullah. Semoga saja kita akan menemukan jalan yang terbaik dari penyelesaian semuanya. Jadi akar pohon ini semoga saja menginspirasi kita semua umat Muhammad Rasulullah bisa mengurai masalahnya dari akarnya, mengurai masalah dari akar yang sangat dalam, yang sangat kokoh. Tapi ketika kita urai dengan hati, dengan perasaan, insya Allah akan ketemu. Dan kuncinya ternyata adalah kita harus bisa memaknai betul, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisobr. Tawasau bil haq tidak akan bisa berjalan tanpa kita senantiasa tawasau bisobr, terutama kepada diri kita sendiri untuk terus sabar. Dalam arti ya kita terus sabar, yang memiliki keahlian tentang nasab terus sabar mencari referensi-referensi yang kuat, yang kokoh, yang masuk akal. Sabar ketika kita memang jalan keluarnya harus tes DNA, itu pun harus bisa dengan sabar, dengan ikhlas dijalani. Demi apa? Demi menemukan sesuatu yang hak, yang sebenarnya darah memiliki zuriyah Rasulullah. Kalau sudah terbukti memang punya darah Rasulullah, zuriyah Rasulullah, tentu yang harus dilakukan selanjutnya kita harus sekuat mungkin menyontoh akhlak Rasulullah. Ini bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kita harus senantiasa ingat itu, karena Rasulullah diturunkan itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, umat yang sudah sebenarnya diberikan petunjuk oleh para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita, kalau memang zuriyah Rasulullah atau bukan, tetapi umat Rasulullah wajib hukumnya untuk meniru akhlak Rasulullah yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, dan membawa Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga kita tidak akan terjebak dalam pertumpahan darah hanya berselisih paham soal pohon nasab, pohon zuriyah. Itulah pelajaran dari bawah pohon rau di hutan alam Bulu Pitu di Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.